Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku semuanya kelas 11 SMK Muhammadiyah Bobocari di semua jurusan, di akuntansi, OTKP, TKJ, TKR, dan TSM. Nah, Pak Guru biasa akan menyampaikan materi kemuhammadiyahan. Ketemu lagi dengan materi kemuhammadiyahan di kelas 11. Yang kemarin, 1 tahun kemarin kita ketemu di kelas 10. Kali ini di kelas 11. Materinya yaitu tentang periodisasi perjuangan Muhammadiyah. Nanti disimak materinya, silahkan. Kemudian nanti dirangkum secara singkat oleh kalian sebagai tugas. Demikian anak-anak, silahkan mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dilihat dalam peta konsep periodisasi dinamika perjuangan Muhammadiyah. Di situ dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, periodisasi awal dan sebelum kemerdekaan. Nomor 2, sesudah kemerdekaan dan Orde Lama. Yang ketiga, masa Orde Baru. Dan yang terakhir, pasca reformasi. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah sebelum kemerdekaan terdiri atas kepemimpinan 4 tokoh. Pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memimpin Muhammadiyah hanya dalam waktu 11 tahun, yaitu tahun 1912 sampai dengan 1923. Tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta, dan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Gerakan Muhammadiyah pada saat itu masih terbatas di kota Yogyakarta saja sampai dengan tahun 1917 dan hanya terbatas pada kegiatan pengajian, materi keagamaan, dan keorganisasian. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memimpin Muhammadiyah memiliki jasa yang sangat besar. Yang pertama, mempelopori kebangkitan Islam sebagai bangsa terjajah yang harus menyadari dan terus berbuat serta belajar. Yang kedua, Muhammadiyah telah mengajarkan Islam yang murni kepada masyarakat, karena pada saat itu ajaran Islam yang ada di masyarakat masih tercampur baur dengan budaya sinkretisme, animisme, dan dinamisme. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari betul bahwa pendidikan merupakan dasar perubahan bagi masyarakat, sehingga beliau mempelopori amal usaha di bidang sosial dan pendidikan. Yang terakhir, jasa besar Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammadiyah melalui Aisyah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia. Jadi, Aisyah tidak lama berdiri setelah Muhammadiyah, dan anggotanya dikhususkan kepada perempuan-perempuan saja. Yang kedua, Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim di tahun 1923 sampai 1934. Kiai Haji Ibrahim termasuk ulama besar yang cerdas, luas wawasannya, sangat dalam ilmunya dan disegani. Beliau hafal Quran, ahli qiraah, dan mahir berbahasa Arab. Masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, Muhammadiyah berkembang dengan sangat pesat di seluruh Indonesia dan meresap hampir di seluruh Pulau Jawa dan Madura. Selama kepemimpinannya, beliau memberikan kebebasan gerak bagi angkatan muda untuk mengekspresikan aktivitasnya dalam kegiatan dakwah Muhammadiyah.
Selama memimpin Muhammadiyah, kemajuan-kemajuan yang dicapai Kiai Haji Ibrahim antara lain adalah mendirikan Fons Dahlan dengan tujuan membiayai sekolah untuk anak-anak miskin. Fons Dahlan ini didirikan tahun 1924. Kemudian mengadakan hitanan massal di tahun 1925. Yang terakhir, di tahun 1928 beliau mengirim putra-putri lulusan terbaik sekolah Muhammadiyah ke pelosok tanah air yang dikenal dengan anak panah Muhammadiyah dengan tujuan untuk memperluas Muhammadiyah. Periode sebelum kemerdekaan yang ketiga dipimpin oleh Kiai Haji Hisam. Kiai Haji Hisam ini dipilih dan dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada Kongres ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Beliau memimpin Muhammadiyah hanya dalam masa selama 3 tahun. Selama 3 tahun, kemajuan yang dicapai oleh Kiai Haji Hisam dalam memimpin Muhammadiyah diantaranya yang pertama, membuka sekolah dasar 3 tahun atau folk school, kemudian membuka Verloc School sebagai lanjutannya. Jadi ketika lulus dari folk school, maka anak-anak akan masuk di Verloc School. Yang ketiga, mengarahkan modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah sehingga selaras dengan kemajuan pendidikan yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Yang terakhir, periode Muhammadiyah sebelum kemerdekaan dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Jadi Kiai Haji Mas Mansur ini masuk di Muhammadiyah pada tahun 1921 dan beliau ini datang membawa angin segar dan memperkokoh keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan. Karirnya terus menanjak setelah menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya. Pada puncaknya, kemudian beliau terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dikukuhkan dalam Kongres ke-26 di Yogyakarta tahun 1937. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur diantaranya adalah kepemimpinannya ditandai dengan kebijakan baru yang disebut dengan langkah Muhammadiyah atau biasa kita kenal dengan langkah 12. Kedua, pada Kongres ke-26 di Yogyakarta tahun 1937, beliau memutuskan agar Muhammadiyah aktif memperbaiki perekonomian Bumi Putra dengan membentuk Bank Muhammadiyah. Sebelumnya, beliau berpendapat bahwa secara hukum bunga bank adalah haram. Tetapi melihat perekonomian umat Islam dalam kondisi yang memprihatinkan, maka dengan keadaan keterpaksaan tersebut, maka dibolehkan untuk memanfaatkan perbankan guna memperbaiki kondisi perekonomian umat Islam. Yang terakhir, menentang ordonansi sidang dengan mengganti istilah Hindia Belanda menjadi Indo. Oke, demikian tadi materi kemuhammadiyahan di awal di semester 3 di kelas 2 SMK Muhammadiyah Wobotsari. Mudah-mudahan materi itu bisa diterima dan mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan setelah kalian menyimak materi tadi bisa merangkum di buku sebagai tugas kalian, dan setelah kalian menyelesaikannya laporkan ke ketua kelas masing-masing. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.